Eh, Bagaimana ya, saya ingin memberikan sebuah penjelasan dengan beberapa argumentasi, dengan konstruksi berpikir saya yang mungkin bisa saja kita berbeda, tetapi bisa juga kita sependangan. Ada yang mengatakan begini, demokrasi yang kita perjuangkan beberapa waktu yang lalu itu dirusak oleh Jokowi dan keluarganya, atau dihancurkan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Jika itu yang menjadi tesis kita, maka mungkin saya bisa mengatakan, kok goblok sekali ya, sekian juta penduduk Indonesia hanya bisa digoblokin oleh seorang Jokowi atau kroni-kroni Jokowi. Atau juga mungkin saya ingin mengatakan bahwa kok Jokowi yang dari kampung itu, yang wajahnya pelanga-pelongo itu, kok bisa membodohi, mengakali beberapa elit-elit politik yang terdidik, bahkan bisa menipu para ahli, para profesor, orang-orang yang berasal dari kampus. Kok bisa? Kalau kita mengatakan bahwa negara ini dirusak oleh Jokowi, maka oleh sebab itu ada pemikiran atau ada yang meyakini negeri ini akan bisa diperbaiki kalau presidennya Prabowo. Atau juga ada yang mengatakan kalau presidennya Anies Baswedan. Artinya negara ini kita gantungkan kepada sosok seorang yang bernama Prabowo, atau negara ini akan menjadi lebih baik hanya kita gantungkan pada seorang Anies Baswedan. Saya ingin menggugah kita semua, apakah benar dengan seorang Prabowo, dengan seorang Anies, kemudian negara ini menjadi lebih baik? Saya tidak percaya jika itu yang menjadi keyakinan teman-teman. Saya ingin berbagi pemikiran, saya ingin sharing konstruksi berpikir saya atau argumentasi saya begini. Negara ini justru dirusak oleh yang bernama partai-partai politik. Awal reformasi, semua kita menggantungkan harapan bahwa ke depan negara akan menjadi baik karena lahirnya partai-partai politik sebagai buah dari reformasi. Partai politik banyak itu sebagai bentuk negara kita adalah negara yang demokratis. Sehingga kita mengatakan bahwa reformasi akan membawa harapan baru. Demokrasi adalah jalan pintas menuju kemakmuran rakyat. Demokrasi adalah pintu untuk terbukanya partisipasi rakyat pada setiap pengambilan keputusan politik yang menyangkut rakyat banyak. Itu idealnya yang kita banggakan ketika itu. Tetapi berjalannya waktu, harapan rakyat, partisipasi politik rakyat, kedaulatan rakyat, itu semua dipangkas, dibegal oleh partai-partai politik. Rakyat ini hanya digunakan oleh partai politik 5 tahun sekali. Selebihnya rakyat tidak berdaulat. Kedaulatan rakyat dibegal oleh partai politik. Bagaimana cara mereka membegal itu? Mereka membuat undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang partai, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang MD3, yang semuanya itu undang-undang dibuat untuk melindungi elit-elit partai politik yang berada di Jakarta. Jadi undang-undang politik itu mereka gunakan untuk melindungi segelintir manusia-manusia itu. Nah, Jokowi canggih buat mereka yang menjadi pendukung Jokowi. Tapi Jokowi jahat loh.
buat mereka yang membenci Jokowi. Jokowi dengan kelemahan partai-partai politik, kalau kita tidak ingin katakan pimpinan-pimpinan partai politik yang telah menjelma menjadi bandit politik, itu kelemahannya dipegang oleh Jokowi. Dan Jokowi memanfaatkan itu. Dia berselancar di atas kesalahan-kesalahan partai politik. Jokowi memanfaatkan partai politik untuk kepentingan kekuasaan dirinya, kekuasaan keluarganya, dan kekuasaan kroni-kroninya. Sehingga seluruh kelemahan partai politik dipegang oleh Jokowi. Buat pembenci, Jokowi tentu jahat. Tapi buat mereka yang mendukung Jokowi, oh Jokowi canggih. Tampang boleh kampung. Sekolah nggak perlu tinggi-tinggi. Tapi Jokowi lihai memanfaatkan itu. Kemudian orang berharap, oh kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, kemudian kita akan mendapatkan sebuah situasi yang berbeda. Saya ingin mengatakan, bukan Prabowo, juga bukan Anies yang bakal membuat kita menjadi lebih baik. Bukan. Justru partai politiklah yang akan memperbaiki negeri ini. Kalau mereka mau. Anies Baswedan tidak punya partai. Dia tidak akan mampu melakukan perubahan. Yang bisa melakukan perubahan hari ini adalah Presiden Prabowo. Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Dengan koalisi gemuknya itu, Pak Prabowo jika mau, dia bisa meminta kepada seluruh anggota koalisi, yuk kita perbaiki negara ini lebih baik. Bagaimana caranya? Undang-undang partai politik yang telah membegal kekuasaan rakyat, kewenangan rakyat, suara rakyat, itu harus kita revisi total. Saya mendengar ada usulan untuk revisi undang-undang politik. Setelah saya amati, diskusi dengan teman-teman, itu semua dibuat hanya untuk memperkokoh kewenangan dan kekuasaan elit-elit Jakarta. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki negeri ini, kemudian kita menggantungkan harapan kepada Pak Prabowo, kepada Anies Baswedan, kepada Ganjar, kepada Pak Mahfud, itu omong kosong. Sekali lagi, itu omong kosong. Apalagi ada lagi yang berpikir negara ini akan bagus kalau dipimpin oleh militer. Hei, itu tambahan kebodohan lain. Bukan. Partai politik akan memanfaatkan militer, iya. Partai politik memanfaatkan polisi, iya. Partai politik akan memanfaatkan kejaksaan, iya. Jadi yang kita harus perbaiki, saudara-saudara, adalah partai politik. Cara untuk memperbaiki itu, kita gantungkan harapan kepada Megawati, kepada Pak Prabowo, kepada Bang Surya Paloh, kepada Golkar, dan elit-elit partai. Di tangan mereka negara ini akan menjadi baik. Jika mereka tidak mau melakukan itu, maka hanya ada dua cara. Revolusi sosial, atau kita membangun sebuah partai yang baru sebagai alternatif dari partai-partai yang ada. Tapi pilihan terakhir ini belum tentu kita akan lolos. Karena apa? Mereka akan kadalin, mereka akan jegal jika ada partai politik yang berbeda, yang akan merugikan kepentingan kartel-kartel politik ini. Mereka ini bukan lagi ketua umum partai, bandit. Mereka ini yang merusak negara ini. Jadi kalau kita berharap kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies Baswedan untuk memperbaiki negeri ini, artinya itu adalah pikiran sesat. Apalagi ada yang bilang, kita serahkan kepada TNI, itu juga pikiran yang sesat. TNI akan dimanfaatkan oleh partai politik. Polisi sudah dimanfaatkan oleh partai politik. Mereka baku atur di Komisi 3. Mereka baku atur nanti di Komisi 1. Elit-elit partai, pimpinan-pimpinan partai politik saling sandra menyandra urusan personal mereka.
Siapa yang dirugikan? Ya rakyat ini. Rakyat yang dirugikan. Maka oleh sebab itu, buat teman-teman, jika Anda melihat pimpinan-pimpinan partai politik berseliweran di media sosial, seolah mereka adalah orang-orang penting. Hei, mereka itu penjahat. Mereka itu penjahat. Kejahatan mereka adalah membegal suara rakyat. Mereka itu penjahat. Jangan Anda tempatkan mereka menjadi orang-orang sakti dan orang-orang mulia. Enggak, mereka penjahat. Dan saya ingin mengatakan, jika Pak Prabowo ingin memperbaiki negeri ini, ajak mereka Pak Prabowo. Revisi undang-undang mengembalikan kedaulatan rakyat. Rakyat hari ini tidak berdaya Pak Prabowo. Mungkin satu di antara sekian banyak orang. Saya menyuarakan bahwa rakyat kita yang tidak terdidik ini jangan kemudian dizolimi dengan seolah-olah kita bicara untuk kepentingan rakyat. Kita bicara demokrasi. Omong kosong, saya nggak percaya. Kalian menipu rakyat. Revisi undang-undang partai politik, bullshit. Yang kalian akan lakukan adalah memperkuat posisi politik elit di Jakarta. Ini salah satu bentuk kejahatan mereka. Undang-undang partai politik, KPU, mereka berselingkuh. Bagaimana membatasi agar partai-partai politik jangan bertambah, maka dipersulitlah pembentukan partai. Ada yang mengatakan jangan banyak-banyak partai politik. Isu kita bukan soal banyak dan sedikit partai politik. Isu kita ini adalah kewenangan partai politik ini sudah amat sangat super power. Jadi bukan pada jumlah. Amerika itu jumlah partai politiknya lebih dari 400 partai politik. Yang lolos pemilu itu 200-an partai politik. Jadi kalau misalnya partai politik kita batasi kewenangannya, maka bagaimana bentuk kedaulatan itu ada di tangan rakyat? Undang-undang kepartaian, undang-undang politik harus mengatur pasal-pasal di mana rakyat bisa memberhentikan, rakyat bisa mengajukan pemilihan ulang kepada seluruh pejabat publik yang tidak perform, pejabat publik yang membuat kejahatan, pejabat publik yang korupsi. Harus ada pasal itu. Kalau pasal itu tidak ada, maka rakyat tidak berdaulat. Omong kosong. Omong kosong. Jadi mimpi buruk buat kita warga negara jika kita menggantungkan harapan kita negeri ini akan baik di tangan Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi negeri ini kita gantungkan kepada Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Plus beliau sebagai seorang presiden. Apalagi saya dengar Balek, badan legislatif di DPR, itu semua mengikuti orkestra dari Gerindra. Artinya harapan 5 tahun ke depan Indonesia menjadi baik ada di tangan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, Ibu Mega sebagai ketua umum partai, Golkar dan lain-lain, Bang Surya sebagai ketua umum partai. Jika mereka tidak mau ikhlas melepaskan kenyamanan mereka selama ini sebagai bandit politik, maka kedaulatan di tangan rakyat omong kosong. Dan Anda tidak patut memberikan penghormatan yang berlebihan kepada para bandit-bandit politik yang berseliweran di media sosial. Mereka penjahat. Jika mereka mau merubah itu, maka kita patut mengapresiasi itu dan kita berikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Salam, semoga apa yang saya sampaikan bisa mewakili rasa dan perasaan warga negara yang ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Jika tidak Pak Prabowo mengambil langkah itu, maka Pak Prabowo menambah daftar presiden yang gagal memperbaiki negeri ini.